Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah berjumpa kembali di Radio Asa FM bersama PPMI Pelita Raya. Alhamdulillah di sore yang agak mendung ini ya, mendung tidak berarti hujan gitu ya. Nah, alhamdulillah di Jumat sore seperti biasa PPMI Pelita Raya akan menyajikan kisah-kisah yang penuh dengan hikmah buat adik-adik semua yang ada di rumah, juga ayah bunda, kakek nenek, om tante yang mendampingi ya, insya Allah sore hari ini bersama Kak Ika dan ditemani oleh Kak Tanti. Ya, bersama Kak Tanti. Sendiri loh Bunda Ika. Iya, ada teman kecil bawa juga teman. Loh. Iya. Boleh kenalan dong, namanya siapa ini? Ayo. Oh, mau kenalan. Nih kayaknya baru pertama kali ya Kak Tanti ya. Betul sekali Bunda Ika, ini masih perdana pertama kali. Iya. Semoga diberi kelancaran sama Allah. Amin. Dan nanti bisa seterusnya terus bergabung dengan PPMI. Iya, amin ya robbal alamin. Harus terus bisa berkisah ya. Insya Allah. Yuk kenalan dulu yuk dengan temannya Bunda atau Kak ini manggilnya ya. Kak Tanti atau Bunda Tanti aja Kak ya. Tanti biar tetap muda gitu ya. Kelihatan muda walaupun usia sudah tua. Iya, walaupun usia sudah tua tapi semangatnya tetap muda. Oke, Kak Tanti bisa diperkenalkan dengan siapa ini, membawa siapa? Ini teman-teman yang ada di rumah, pemirsa yang di rumah, Kak Tanti di sini tidak sendiri loh. Kak Tanti ditemani dengan teman kecil Kak Tanti. Yuk kenalan ya sama teman kecil Kak Tanti. Mau kenalan? Mau. Iya, aku mau kenalan. Oh, mau kenalan. Punya nama ya? Iya, aku punya nama. Oh, namanya siapa? Namaku Siva. Namaku Siva Kak Ika. Oh, Dek Iya. Siva. Nah, Siva. adik-adik Kak Tanti bawa namanya Dek Siva. Iya, namaku Siva. Aku di sini juga ingin mendengarkan cerita loh Kak Ika. Oh, Aku boleh. ingin jadi anak yang solihah. Amin. Iya, dan boleh. ya, Kak Ika ya. Pasti adik-adik di rumah juga ingin kenalan ya sama Siva. Nah, nanti kapan-kapan insya Allah Siva akan berkisah ya Siva ya. Iya, aku ingin jadi anak solihah. Aku ingin berkisah dan aku ingin berbagi ilmu sama teman-teman. Oke, siap Siva. Nanti kan ini ya, Siva kenalan juga sama Ais ya. Ais Oh, itu iya. temannya Kak Hertin. Nah, sama-sama iya, cewek iya. nih. Nah, nanti Iya, bisa iya. kenalan sama Ais. Wah, pasti seru ini ya. Kalau Siva ketemu dengan Ais. Rame nanti ya. Iya, rame Kan sekali. Siva anaknya pendiam. Oh, iya Siva pendiam ya. Siapa bilang? Aku pendiam waktu tidur. Iya, kayak teman-teman ya, kalau tidur pasti diam. Iya. Baik, alhamdulillah teman-teman, kali ini Kak Tanti akan membawakan sebuah kisah dengan judul apa Kak Tanti? Kisah tentang si belang, si botak, dan si buta. Oh, kayaknya penasaran sekali ya kok Iya. judulnya si belang, si botak, dan dan si si buta. Wah, pasti yang di rumah sudah nggak sabar nih pengen mendengarkan kisah tersebut. Nah, sebelum kita mendengarkan sebuah kisah dari Kak Tanti dan Syifa, kita dengarkan dulu sebuah lagu yang berjudul Istighfar. Nah, mumpung Jumat, banyak-banyak istighfar di hari Jumat. Semoga Allah memberikan ridho, memberikan ampunannya kepada kita semua. Yuk, Amin, amin, ya adik-adik di Rabbal rumah alamin. kita dengarkan istighfar.
Iya, alhamdulillah ketemu lagi bersama Radio Asa FM. Nah, di sini masih bersama Syifa dan Kak Tanti dan juga Kak Ika tentunya. Nah, ngomong-ngomong nih, lihat Kak Tanti sama Syifa jadi minder nih Kak Ika ini tadi. Udah cantik, cantik-cantik. Ini tadi Kak Ika baru dari sekolah langsung ke sini. Ya, semoga keringatnya ini nggak mengganggu penciumannya Syifa sama Kak Tanti. Iya, iya. Aku bau. Bau apa? Bau apa? Syifa? Bau harum. Harum Kak Ika, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, wah Syifa ini jangan-jangan ini cuma membesarkan hati nih. Tidak Kak Ika. Memang baunya harum. Oh gitu ya. Cantik ya Syifa ya. Alhamdulillah, baru Syifa loh yang ngelem ini. Baik, alhamdulillah bersama Syifa dan Kak Tanti. Nah, teman-teman pasti sudah nggak sabar lagi nih nunggu kisah dari Kak Tanti. Apa tadi judulnya, masih ingat nggak ya?
Judulnya apa adalah ya? Coba Siva yang nyebutkan siapa judulnya. Siva tadi Siva, judulnya? hafal apa enggak ya? Aku hafal Kak. Oh iya, kalau hafal sebutkan judulnya apa yuk? Si Bawang, si Botak, dan si Buta. Iya. Iya, wah hebat nih Siva. Nah, teman-teman, yuk kita sama-sama mendengarkan sebuah kisah dari Kak Tanti dengan judul Si Belang, Si Botak, dan Si Buta. Adik-adik dan permisa yang ada di rumah, siap mendengarkan cerita Kak Tanti ya? Sebelum Kak Tanti cerita, Kak Tanti salam dulu ya sama Siva. Siva, salam dulu ya sama teman-teman yang ada di rumah. Iya. Oke, kalau iya kita salam, kita bernyanyi bersama. Boleh ya Kak Ika ya, kita bernyanyi salamnya? Oke, boleh. Oke, Yuk. boleh. Assalamualaikum, piye kabare? Sae, Assalamualaikum, piye kabare? sae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, piye kabare? Sae. Semoga kabar adik-adik pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Dan sore ini siap mendengarkan cerita dari Kak Tanti dan Siva. Cerita akan Kak Tanti mulai. Cerita hari ini berjudul tentang Si Belang, Si Botak, dan Si Buta. Ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu si belang, si botak, dan si buta. Suatu waktu Allah ingin menguji mereka bertiga. Allah menugaskan malaikat untuk turun ke bumi menguji ketiga anak manusia ini, yaitu si belang, si botak, dan si buta. Apa yang mereka inginkan dan apa yang ingin uji nanti insya Allah akan menguji. Maaf ya, maaf Kak Tanti lupa Kak, maaf ya Kak Ika ya ceritanya. Nggak apa-apa Kak, boleh santai-santai. Maaf soalnya. Iya. Iya. Oke Kak Tanti teruskan ya. Sewaktu-waktu Allah ingin menguji mereka bertiga. Dan Allah mengutus malaikat turun ke bumi untuk menguji mereka. Malaikat menanyai satu persatu dari mereka bertiga. Malaikat menanyai kepada salah satu dari antara mereka, yaitu si belang. Apa yang paling engkau inginkan dalam hidupmu? Dan kalian tahu apa jawab si belang? Dia berkata, aku ingin disembuhkan penyakitku dan diberi kulit yang indah, agar orang tidak jijik padaku dan mereka mau melihatku. Kata si belang berharap. Malaikat pun lalu mengusap si belang dan tiba-tiba kalian tahu? Aku tahu. Oh tahu ya, apa Siva? Jadi ganteng. Oh iya, betul apa yang dikatakan Siva. Si belang cacatnya hilang adik-adik, kulitnya bersih dan bercahaya. Malaikat pun balik bertanya, hai, binatang apa yang paling menyenangkan hatimu? Dan si belang pun menjawab, unta. Lalu malaikat memberinya unta hamil. Semoga Allah memberkatimu atas apa yang engkau miliki, kata malaikat. Setelah itu malaikat mendatangi si botak. Dan si botak pun bertanya Kak Ika. Malaikat pun bertanya kepada si botak. Aku tahu apa pertanyaannya. Oh tahu ya Siva, apa coba pertanyaannya? Pertanyaannya kamu ingin jadi ganteng kan? Pasti gitu. Tidak, bukan seperti itu Siva. Dengarkan dulu ya, Bunda Tanti dulu yang bercerita. Ini, malaikat mendatangi si botak dan malaikat bertanya, pertanyaannya sama dengan apa yang disampaikan kepada si belang Siva, yaitu apa yang engkau inginkan. Dan si botak pun menjawab, aku ingin mempunyai rambut yang indah, rambut yang tebal, sehingga orang memandangku, membuat diriku kelihatan tampan dan indah rambutku. Malaikat pun mengusap tubuh si botak.
Dan yang terjadi, Mempunyai rambut. iya betul. Nah, si botak jadi punya rambut Siva. Bisa nebak ya Siva ya. Kemarin mungkin Siva sudah mendengarkan cerita Bunda ya. Siva diam dulu ya, udah lanjut ceritanya. Dan malaikat pun bertanya lagi Bunda Ika. Hewan apa yang engkau inginkan, hai si botak? Si botak pun menjawab adik-adik. Coba kalian tahu apa yang diinginkan si botak? Si botak menginginkan sebuah binatang yaitu sapi. Dan seketika itu juga malaikat mengabulkan memberi binatang sapi kepada si botak. Berikutnya malaikat mendatangi lagi si buta. Pertanyaan pun diberikan sama kepada si buta. Pertanyaannya sama seperti yang diberikan kepada si belang dan si botak. Apa yang kau inginkan hai si botak? Adik-adik tahu jawab si botak? Jawab si buta, maaf Bunda biru ya, jawab si buta. Si buta menjawab, aku ingin melihat, karena aku ingin melihat keindahan dunia, ingin melihat ciptaan Allah seperti apa dan karunia Allah itu seperti apa. Selama ini aku tidak bisa melihat dan aku hanya mengangan-angan saja. Seketika itu juga adik-adik, malaikat pun mengabulkan permintaan si buta dan si buta pun saat itu juga bisa melihat. Pertanyaan sama lagi diberikan malaikat kepada si buta. Binatang apa yang menarik hatimu? Kambing jawabnya. Malaikat pun lalu memberinya kambing hamil dan mengucapkan salam perpisahan kepada si buta. Adik-adik, kalian tahu, setelah sekian lama binatang peliharaan yang dimiliki ketiga hamba Allah itu beranak pinak dengan cepat dan sehat. Tanpa terasa, jumlah hewan peliharaan mereka sudah banyak hingga memenuhi lembah tempat mereka masing-masing tinggal. Dalam bentuk berbeda, malaikat kembali ditugaskan Allah mendatangkan si belang. Kalian tahu, kira-kira Allah mengutus apa ya kepada malaikat? Ayo coba tebak. Ayo, kalian tahu Allah mengutus apa? Siva tahu? Nggak tahu Bunda. Tadi kan Allah memberi karunia semua menjadi tidak botak, tidak belang, dan tidak buta. Kalau ditugaskan lagi, sekarang apa ya? Siva nggak tahu. Siva ingin mendengar cerita Bunda aja. Oke, kalau gitu Bunda lanjut ya ceritanya. Nah, dalam bentuk berbeda itu yaitu malaikat berkata kepada ketiga hamba Allah itu dengan menguji bagaimana kesabaran mereka, bagaimana keikhlasan mereka dengan segala sesuatu yang sudah diberikan Allah kepada mereka. Malaikat mendatangi si belang. Kalian tahu malaikat berkata, "Hai belang, aku adalah seorang hamba Allah yang saat ini kelaparan dan kehausan. Bolehkah aku meminta sedikit makanan dan minuman darimu?" Tapi kalian tahu adik-adik, apa yang diperbuat oleh si belang? "Maaf, urusanku sangat banyak. Aku tidak bisa memberimu apa-apa. Silakan pergi dari sini ya." Dan malaikat berkata, "Sepertinya aku pernah mengenalimu. Bukankah engkau dulu berpenyakit belang dan orang-orang cicik kepadamu? Bukankah dulu engkau miskin lalu Allah memberimu rezeki?" Dan apa adik-adik kata si belang? "Kau keliru. Aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku." Si belang berkata dengan membentak dan kasar kepada malaikat yang menyamar menjadi seorang kakek tua.
Dan malaikat pun mengatakan, jika engkau berdusta, Allah akan membuatmu seperti dahulu. Sambil meninggalkan si belang adik-adik, malaikat mendatangi si botak. Waduh, pergi ke si botak ya Bunda ya? Iya Siva. Terus nanti ke si botak kenapa Bunda? Nah, ada apa? Dengarkan dulu ceritanya ya Siva ya. Bunda lanjutkan kalau gitu ya. Iya. Malaikat pun pergi menemui si botak. Dengan sama malaikat pun mengatakan kepada si botak, hai hamba Allah, aku adalah seorang yang kelaparan, butuh makan dan minum. Karena aku dari perjalanan jauh, bolehkah aku minta sedikit dari rezekimu itu? Adik-adik tahu apa jawab si botak? Jawab si botak sangat mengejutkan. Hei, aku tidak punya apa-apa dan aku tidak mau memberimu apa-apa. Silahkan pergi dari sini. Ini hartaku bukan punyamu. Si botak berkata seperti itu adik-adik. Malaikat pun hanya menghela nafas dan memohon ampun kepada Allah atas ulah hambanya itu. Malaikat pun pergi melanjutkan perjalanannya adik-adik menuju ke si buta. Sampai dengan si buta, malaikat pun menyampaikan permintaan serupa. Dengan tulus si buta menjawab, sesungguhnya dahulu aku adalah orang yang buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Ambillah yang engkau suka dan tinggalkanlah apa yang engkau tidak sukai. Karena semua ini, harta ini adalah titipan Allah. Aku dulu adalah orang yang tidak bisa melihat karunia Allah dengan kebutaanku. Karena Allah lah aku bisa melihat, aku bisa seperti ini. Ambillah hamba Allah apa yang kamu sukai. Dan malaikat pun berkata kepada si buta, aku adalah malaikat yang ingin mengujimu. Allah senang kepadamu karena kau tetap ingat dengan apa karunia Allah. Tapi Allah marah kepada dua temanmu itu yang sudah melupakan karunia dan pemberian Allah. Dengan sombongnya dia berlaku seperti itu. Nah, adik-adik di rumah, itulah sedikit cuplian tentang cerita Bunda, yaitu tentang si belang, si botak, dan si buta Bunda Ika. Bunda Ika, Iya. dari cerita ini tadi, mungkin adik-adik di rumah bisa mengambil hikmahnya Bunda Ika. Pasti banyak hikmah dari kisah-kisah yang disampaikan. Iya. Ya. Hikmahnya di antara lain Bunda Ika yaitu dalam hidup ini banyak ujian yang dihadapi manusia. Betul. Dan seringkali ujian itu datang dengan tiba-tiba. Apa yang ada pada kita semuanya adalah milik penciptanya, yaitu Allah. Dia akan mengambil sesukanya kapan dimanapun Allah menghendaki. Cerita Bunda tadi memberikan kita nasihat berharga, bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah hanya titipan. Suatu saat akan kembali padanya, karena itu kita harus rela dan ikhlas. Seperti itu ya Bunda Ika, hikmah dari cerita yang Bunda Tanti ceritakan tadi ya. Iya, terus tidak lupa juga apapun kondisi kita harus bersyukur. Nah, Allah pasti memberikan kondisi yang terbaik untuk kita ya teman-teman. Jadi apapun kondisi kita tetap bersyukur. Itulah kondisi yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Iya. Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Betul sekali Bunda Iya. Ika ya.
Mungkin seperti hadis di bawah ini ya saya bacakan ya, Iya, seperti iya. Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa innalillahi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim pun yang tertimpa musibah lalu dia berkata sesuai petunjuk yang diperintahkan Allah, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dan musibahku dan gantilah bagiku dengan cara yang lebih baik daripadanya. Melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada musibah ini. Hadis riwayat Muslim. Iya, hadis riwayat Muslim. Iya. Jadi setiap ujian, setiap musibah itu pasti tandanya Allah sayang sama kita, teman-teman. Derajat kita akan dinaikkan Iya, betul. Allah akan meninggikan derajat manusia dengan ujian-ujian. Terkadang ujian-ujian yang diterima itu bukan hanya ujian tentang kesedihan ya, tentang kekurangan, tetapi terkadang juga kelebihan. Itu juga merupakan sebuah ujian. Terkadang orang malah justru lalai dengan ujian-ujian kelebihan itu ya. Dengan mempunyai kelebihannya menjadikan sombong ya Bunda Ika ya. Itu tadi seperti kisah 3 orang tadi ya. Iya, betul. Setelah doanya dikabulkan, apa yang terjadi? Wah, lupa. Ternyata mereka lupa atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, itu adik-adik. Jadi setiap kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, yang pertama tetap bersyukur ya, karena semua itu datangnya dari Allah dan Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Insya Allah Allah akan memberikan surga kalau kita bersyukur. Yang kedua, bersabar ya. Allah akan mengangkat derajat orang yang bersabar. Allah akan memberikan hadiah berupa surga ya, insya Allah ya. Orang-orang yang janji Allah itu bersabar. pasti. Betul sekali ya. Jadi sabar dan syukur itu gandengan, di mana-mana itu selalu berdampingan ya. Sabar dan syukur ya. Aku Memang kalau gitu tidak mau sombong Bunda Ika. Aku ingin jadi anak yang baik supaya aku nanti jadi anak yang diberi Allah sesuatu yang lebih, tapi aku tidak sombong. Aku tidak mau kayak si Siapa Puta. tadi? Maaf, bukan. Siapa tadi ya? Siva, bukan si Buta, si Siva tidak mendengarkan sih. Ya, ngapain aja tadi Siva itu ya? Tidak mendengarkan. Aku lupa. Kayak si Belang sama si Botak ya Bunda ya. Aku ingin kayak si Buta biar aku jadi anak yang solihah. Amin. Insya Allah semuanya ingin ya Alamin. jadi anak yang solihah. Teman-teman di rumah juga begitu ya. Iya, oke. Jadi sebelum ini teman-teman Kak Ika mau bacakan dulu ini yang sudah komen, yang sudah kasih love. Ini ada Wibisono Batako. Terima kasih Kak Wibisono Batako like-nya. Kemudian Kak siapa ini ya? Dewa ya. Solehudin Al Banjar Sari Kediri hadir. Alhamdulillah. Jauh-jauh Terima hadir, kasih. Bunda Ika. Sarangheyo. Kak Tutut. Nah, ini Kak Tutut hadir juga. Semangat Kak. Oke, terima kasih semangatnya Kak Tutut. Kemudian ada juga dari Kak Nuri Hayati. Mantap Kakak. Terima kasih Kak Nuri. Dan kemudian juga ada Kak Mila Karmila. Terima kasih jempolnya Kak Mila. Iya. Baik teman-teman, adik-adikku sayang yang ada di rumah, itu tadi kisah hikmah dari Kak Tanti dan Syifa tentunya. Alhamdulillah. Kapan-kapan Syifa mau berkisah ya? Aku apa bisa ya Bunda ya? Pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Kalau mau ya. belajar pasti bisa ya Bunda Ika ya. Pasti bisa. Tinggal Siva mau belajar apa tidak. Iya. Aku mau belajar. Aku ingin berkisah. Iya, insya Allah
yang mau belajar berkisah, yang mau kayak Siva ya, mau belajar terus, ini bisa loh gabung dengan PPMI Blitar Raya ya. Iya. Nah, kita ada banyak macam kegiatan berkisah di sekolah-sekolah, kemudian di TPQ gitu ya. Iya. Kita memberikan kisah-kisah teladan dari kisah Nabi, kisah sahabat, salafus sholih, dan insya Allah yang banyak sekali hikmahnya yang bisa diterapkan dan dipetik oleh adik-adik semua di rumah. Bagi bu guru ya, bu guru yang mungkin ingin kami datang ya PPMI berkisah di sekolahnya, monggo bisa menghubungi Radio Asa atau bisa nanti di kontak personnya PPMI Blitar Raya dengan Kak Hertin. Nah gitu. Nanti Siva boleh lo ikut. Iya, aku mau berkisah, aku mau ikut. Iya, insya Allah. Temanku banyak, Bunda. Nah, dan di Radio Asa tetap setiap Jumat sore jam 4 kita tetap ada kisah hikmah dari PPMI Blitar Raya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya sama Bunda Tanti, Kak Tanti dan Siva juga. Iya, Kak Nah. Ika, saya tak lupa saya juga mengucapkan kepada PPMI Kota Blitar, di mana saya diberi kesempatan bergabung. Ini perdana saya di sini, duduk di sini. Iya. Alhamdulillah, semoga ini menjadikan barokah saya. Amin, Seterusnya amin, bisa amin, ya bergabung Rabbal dengan Alamin. PPMI Iya, dan siap, bisa siap. berkisah, mengisahkan tentang Rasulullah dan kawan-kawannya. Karena Iya. saya ingin, tapi ini masih mencoba dan belajar, Kak Iya, Ika. tapi keren banget loh Kak Tanti ya. Ditunggu nanti ngisi lagi ya. Semoga. Insya Allah kita ketemu lagi Kak Tanti dengan Iya, Syifa iya. di lain kesempatan ya. Oke, baik adik-adik di rumah sudah jam 5 ya. Alhamdulillah kisah-kisah tadi semoga bisa menginspirasi adik-adik di rumah, juga bisa diterapkan ya apa yang bisa dipetik dari kisah tersebut ya. Jangan lupa setiap hari Jumat jam 4 sore stay tune di Radio Asa FM, sambung Selasa Asa Indonesia, Jumat sore jam 4 bersama PPMI Blitar Raya. Nah, untuk penutupnya ya, Siva mau dada-dada dulu sama adik-adik nih, mau berkata Siva apa, pesan mau? apa gitu sama adik-adik Iya. di rumah? Dari Kak Tanti dulu ya, Siva ya. Aku dulu, Bunda. Ya sudah, kamu dulu. Kok mesti kowe Bunda Tanti dulu, Kak, ya kamu dulu. Teman-teman yang ada di rumah, teman-teman, Loh kok ya Bunda Ika. Gini, ayo cepet ngomong, ditunggu kok. iya, aku di sini Siva ingin Loh, lagi Kak Ika, gimana ini loh? Iya. Kak ditunggu kok. udah, aku mau salam aja deh, teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik teman-teman, terima kasih sudah bersama kami, dan Kak Ika dan Kak Tanti pamit undur diri. Sampai jumpa insya Allah Jumat depan dengan kisah-kisah yang lebih luar biasa lagi. Yuk kita salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.